eksis tetap Indonesianya, kalau mau tetap eksis. Kalau nggak kita pecah, ya toh. Kemarin Pak Jenderal beberapa hari lalu bilang kalau masih khilafah, Batak merdeka. Jangan begitu Pak, saya aja orang Maluku Pak, masih berjuang untuk Pancasila. Kalau begini ya saya dukung lah RMS kalian. Kenapa harus takut? Ya toh? Karena nggak mungkin kita dijadikan satu sementara iman kita berbeda, nggak mungkin. Kita dipaksakan untuk ngikutin syariah berlawanan dengan keyakinan kebenaran yang kita yakini. Nggak mungkin akan bersatu. Udah benar ideologi Pancasila. Saya kalau bisa bicara dengan Panglima TNI, dengan Pak Jokowi, sikat itu politisi PKS tuh. HTI jangan cuma dilarang, tangkap. Udah kayak PKI mereka. Lebih bengal, lebih sadis lagi penggal-penggal kepala orang. Itulah mereka teroris. Mereka tidak cinta NKRI. Gitu aja lah. Udah puas saya. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. Ini karena tadi hanya curhat itu tadi ya. Pak Hendro Firleso, silakan. Sebentar, Pak Hendro Firleso. Bisa nyalakan sendiri sepertinya Pak Hendro Firleso. Oh, silakan di-unmute. Sudah saya unmute. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Saya menyimak dari tadi, dan semestinya agak miris kalau dari semua menyudutkan Israel. Dan semua membela Palestina, dan seperti Pak Paul bilang, seperti menyembunyikan suara Israel untuk rakyat Indonesia. Tapi di satu sisi ini Pak Paul, saya ini membaca catatan Ibu Monik, Shalom, Laksamana Ponto, ya, Shalom, Pak Tobing, Shalom. Tentunya Ibu Monik tahu ini. Saya membaca catatan ini suatu cerita ya, suatu informasi yang diberikan oleh Islamsiah WordPress.com yang berjudul beberapa catatan dari Israel yang dibuat oleh Lutfi Asaukani. Nah, itu dia melihat sudut pandangnya Israel itu berbeda sekali. Di dalam cerita itu ya, saya tidak perlu cerita karena panjang sekali. Di dalam cerita itu akhirnya ditanggapi oleh Bapak Abdillah Toha, anggota DPR. Nah, ini di sini mereka berperan, jadi mereka mengutarakan, mereka akhirnya dia bilang ada kata-kata dari Lutfi Asaukani ini, Arab jangan enak-enakan saja. Itu Israel itu dibangun oleh Yahudi dengan keringat darah dan kerja keras, gitu loh. Jadi sekarang ini mereka mengambil itu, jadi di dalam cerita itu saya melihat sudut pandang sama-sama Muslim, sudut pandang yang berbeda. Jadi di satu sisi dia menggambarkan soal Syekh Jarrah dengan Masjid Al-Aqsa, dan itu di situ ada tembok ratapan, ada Temple Mount. Itu dia di situ kan memang ada ya, Ibu Monik jelas lebih tahu. Ada yang namanya mereka itu daerah perkampungan Islam dan perkampungan daripada Yahudi, daerah Yahudi, daerah Kristen, dan daerah Armenia. Di satu sisi dia menceritakan untuk daerah Islam. Ini berbeda sekali pandangan, dilihat dari bukit saja kelihatan bahwa di situ hijau semua katanya. Diceritakan keindahan tentang satu kota kecil yang namanya Syekh Jarrah. Tapi berita itu langsung disanggah oleh Bapak Abdillah Toha, anggota DPR. Kalau tidak salah itu Abdillah Toha dari partai P3 kalau tidak salah ya, Abdillah Toha itu ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu dia bilang bahwa yang membuat mereka itu jadi miskin, kumuh, itu diceritakan ada suatu lorong itu kumuh, isinya jemuran-jemuran, baunya kurang sedap, dan di situ gelap katanya. Begitu mereka masuk untuk daerah-daerah yang Yahudi, Armenia, dan Kristen, itu mereka itu hijau, bagus, tempatnya tertata rapi. Sampai mereka menceritakan begini, si Lutfi Saukani, dia waktu berkunjung ke tempat suci Yahudi atau Kristen, dia itu bebas masuk.
Tapi begitu dia masuk ke Masjid Al-Aqsa, 2 orang, ada satu dari Singapura dan satu dari Indonesia, itu dia langsung seperti ditanya, "Are you Muslim?" Terus dia disuruh membaca apa namanya? Ada seperti kayak menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi jadi di screening dulu, habis itu setelah mereka tahu bahwa dia betul-betul Muslim, mereka minta maaf. Akhirnya mereka berdua bisa berdoa di Al-Aqsa. Nah, ini mereka berdua ini mereka bingung, saya Muslim, mengapa saya masuk ke Masjid Al-Aqsa aja kok susah sekali, sedangkan saya bisa masuk ke tempat suci umat Kristen atau Yahudi, saya bebas. Dan di situ dia bercerita bahwa di waktu sholat itu hanya ada 2 saf. Jadi sedangkan di satu sisi untuk mereka-mereka yang para peziarah ya, saya bilang ini mereka ini datang di dalam rangka tur. Mereka berkata bahwa, aduh begitu luasnya jadi rame. Jadi yang satu di satu sisi sepi, di satu sisi rame. Dia bilang, mengapa bisa begitu? Gitu loh. Jadi untuk umat Muslim sendiri, kalau mereka melihat langsung ke tempat yang ada di Syekh Jarrah, itu berbeda, sudut pandangnya sudah berbeda. Jadi yang satu kalau membela membabi buta, ya mereka mungkin berkhayal seperti di Indonesia sekarang ini. Tapi pada kenyataannya di sana memang ada perbedaan. Jadi untuk umat Muslim sendiri, mereka di sini mungkin banyak untuk mendukung ke Palestina, sedangkan yang ada di, kalau dia pergi ke sana, dia pasti akan mendukung Israel. Saya tidak tahu mengapa terjadi begitu. Apakah betul itu keadaan itu, Ibu Monik, yang ada di Syekh Jarrah? Terima kasih, Bu Monik. Luar biasa. Oke. Mungkin ini Ibu Monik dulu ya, baru ke Pak Laksamana Ponto dan Pak Nggak apa-apa, Jenderal saya Topi. cari gambarnya dulu, Pak. Paul izin nyari Oh. gambarnya dulu. Saya Oke. cariin gambar supaya enak kelihatan Kalau langsung. gitu Pak Laksamana Ponto dulu yang Iya. menjawab ini tadi ya, Pak menjawab Opung JJ ya. Oke, silakan. Iya, jadi memang begini Pak. Kita ini memang informasi tentang Israel ini kan sangat kurang ya. Karena kita merdeka aja tahun 45. Israel baru hadir 48. Kita masih sibuk-sibuk itu tahun 45, sehingga apa itu Israel kita enggak tahu. Kita tahu Israel 48. Sudah begitu dicekoki lagi bahwa kita punya hutang budi. Nah, ketika ini berjalan, tiba-tiba kita kan merubah dari yang saya bilang tadi, dari musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Nah, akibatnya semua orang yang ingin masuk ke pemerintahan harus mendapat dukungan. Nah, inilah yang sekarang apa yang mau dipakai untuk mendapatkan cohesion force, ingin mendapatkan supaya saya ini kelihatan berguna bagi masyarakat. Nah, satu-satunya jalan yaitu mendukung Palestina, karena semua orang ini bahwa Palestina itu, Israel itu adalah biadab. Nah, kebetulan lagi perkembangan dunia saat ini sangat mendorong nilai-nilai kemanusiaan. Padahal nilai kemanusiaan itu ada sekarang gara-gara ada perang zaman dulu kan. Nah, kita begitu tahu diri, kita baru melek, kita meleknya melihat bahwa sekarang ada tata nilai baru. Nah, tata nilai baru ini sama Israel, dia tidak melihat itu. Bagi saya sama saja, pokoknya saya diganggu, saya sikat. Nah, tapi kita yang di Indonesia melihat seperti itu, ada tata nilai baru. Nah, karena tata nilai baru ini menguntungkan beberapa gelintir orang, jadi berita tentang Israel ya ditutup. Ditutup sedemikian rupa supaya tetap menguntungkan beberapa orang ini. Jadi kasus yang sekarang ini memang ini akhirnya memaksa orang melihat Israel seperti apa sih. Jadi kalau tadi Pak ini Pancasila, ya memang kita harus ke situ. Kesalahan kita yang paling fatal itu adalah merubah sistem dari
one man dari sistem musyawarah mufakat menjadi one man one vote. Itu melanggar dengan semangat Pancasila kan. Pancasila keempat itu ke musyawarah mufakat kan. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan. Ini kita tidak lagi bermusyawarah sekarang, tapi kita ngambil vote. Nah, ini kesalahan yang kita buat. Jadi secara sistem ini sudah susah. Gara-gara sistem mendasar ini diganti, akibatnya ya ini semua tidak lagi ada kepentingan untuk negara, tapi kepentingan kepada pribadi-pribadi. Itu yang mendasar. Sehingga apapun yang kita buat, ini bagi terutama orang-orang partai ya, terutama orang partai pasti ditutup. Dia mencari pembenaran-pembenaran untuk mendapatkan keuntungan. Dia akan melihat. Jadi ya saya suka bilang, apa bedanya antara intelijen dan politikus? Bagi politikus yang banyak itu benar, tapi bagi intelijen yang banyak itu belum tentu benar. Nah ini, nah sekarang yang terjadi yang banyak itu benar, apapun itu benar. Nah kasus dengan Israel, ya Israel yang benar itu yang terus. Dan saya kira dari Israel pun merasa itu, dia merasa sehingga apa? Dia merubah sekarang partnership dibuat sama mereka. Dan saya kira ini sangat berhasil, sangat berhasil. Satu saat pada titik tertentu nanti Indonesia pun harus memilih mau kemana saya. Kita sudah tertinggal. Satu saat kita tidak bisa membantu lagi. Coba lihat dari Pak Yusuf Kalla, setengah dari amal masjid kita kirim ke sana. Nah, coba. Ini mau ngapain beliau ini dengan adanya ini? Apakah mau mencalonkan diri lagi? Mau pengen jadi presiden? Itu perintah beliau kan? Sebagai ketua dewan masjid. Setengah dari amal masjid kita kirim semua. Semua sekarang kirim ke sana. Padahal di Nduga sana itu pengungsi Nduga yang sekian banyak gara-gara OPM. Mana ada yang ngirim? Nggak ada. Biar sendiri. Tapi yang ada di seberang jauh di sana itu ibaratnya gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Nah inilah yang saya bilang kan, ngapain kita urus orang jauh di sana, kita banyak masalah. Nah tapi ini kan melawan populis ya, nggak apa-apa. Kita kan rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, tidak punya kepentingan untuk itu, melawan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi sekarang ini memang kita hanya satu. Seperti kata Bu Monik tadi, kita sampaikan berdasarkan fakta empirik ya. Itu kita sampaikan. Nah, sekarang mereka ini selalu terjebak, selalu ditarik ke agama. Kita lupakan saja itu. Kita terus dengan fakta ini. Terus menerus. Satu saat itu anak-anak baru pasti akan melihat. Dan saya sudah mendengar ini ada rencana, ada pembukaan gereja Timur Tengah akan buka itu sudah. Tadi saya dapat informasi sudah ada persiapan gereja Timur Tengah. Jadi gereja ini memang isinya orang Timur Tengah, dia berjilbab, dia akan bersembahyang dengan lagu-lagunya ya Timur Tengah. Nanti kita lihat kalau itu jadi dibuka seperti apa tanggapan masyarakat itu. Itu akan lebih nanti memperlihatkan itu seperti apa pandangan. Gitu Pak. Gitu. Luar biasa. Oke, ini lanjut dulu Ibu Monik ya. Sudah siap Ibu Monik? Iya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih ya. Satu Pak JJ belum saya jawab itu. Oh iya, silakan. Oh iya sebentar. Ya, Pak Jendra dulu, lalu Ya, Ibu Monik. Silakan. Supaya Jadi jangan begini, lupa nanti. Among Boru, Opung JJ. Jadi pasca gencatan senjata ini ya, apa yang harus dibuat siapa? Dibuat orang negara kita, pemerintah negara kita. Tadi saya udah dapat informasi bahwa DPR menyarankan agar TNI mengirimkan pasukan peacekeeping.
ke sana. Skipping Tetapi- bagaimana mau kirim? Iya, Pak, mereka nggak tahu. Itulah makanya anggota Iya. DPR juga nggak ngerti. Jadi pengiriman pasukan Ya, memang peacekeeping operation, tolong dibedakan ya. Ada pasukan peace operation, Skipping operasi perdamaian. Ada peacekeeping, penjaga for. perdamaian. Ada satu lagi peace building. Nah, Indonesia Building, ya. hanya diizinkan 2, peace building sama peacekeeping. Tetapi ada persyaratan apabila kedua negara menyetujui. Itu Bagaimana mau Iya. ngirim pasukan ke sana? Kita sudah memihak kok. Pak Ponto Nggak yang mungkin. dikirim. keberpihakan, Pak Ponto yang dikirim. keberpihakan. Negosiasinya ke Pak Ponto. Nah, ya itu tadi mau negosiasi sama siapa? Uang ke Libanon aja, kita ngirim pasukan peacekeeping operation ke Libanon, itu wah, diplomasinya itu udah setengah mati itu. Karena Israel tidak setuju. Yakin nggak Indonesia mau netral? Ya, makanya hampir dihajar sama Israel kan di Libanon karena memakai doktrin yang salah. Nah, nggak boleh memakai doktrin militer kalau kita pakai peacekeeping. Makanya di PBB tidak ada doktrin, yang ada apa? Petunjuk, prosedur. Petunjuk. Coba tanya itu orang PBB. Oh, saya kan termasuk murid dan guru. Ya multinasional, jadi nggak ada doktrin militer di sana. Ketika terjadi kontak, itu gunakan doktrin militernya masing-masing. Tetapi PBB tidak ada, bahkan doktrin intelijen aja nggak ada. Di sana hanya cuma informasi. Tanya aja, panggil aja orang PBB kalau nggak percaya. Ya jadi kita mau ngirim pasukan peacekeeping, gencatan senjata. Nah itu kalau di tingkat nasional. Kalau di Timur Tengah sana, waduh. Sekarang gencatan senjata ini menguntungkan siapa? Tadi di Israel katanya Israel melanggar gencatan senjata. Sekarang terjadi juga kan? Karena gencatan senjata ini, emangnya Israel baru sekarang berperang? Atau sekarang betul. berkonflik udah berturut-turut? Ya nggak usah aneh. Gencatan senjata ini temporer. Kemarin sudah Biasa. saya sampaikan. Ini keuntungan Israel atau keuntungan Hamas? Makanya aneh-aneh. Penjajahan di muka bumi, penjajahan di bumi sendiri nggak jelas. Loh, bukankah tadi saya katakan? Kita, Bung Karno udah bilang kan? Kita menghadapi Belanda lebih mudah daripada menghadapi bangsa sendiri. Dan ini kenyataan kan? Saya kan tadi katakan, kalau masih ada istilah mayoritas, minoritas, itu penjajahan. Kalau masih ada istilah pribumi, non-pribumi, itu penjajahan. Ya makanya coba kita cari definisi penjajahan di zaman kolonial sama sekarang beda nggak? Kong. Makanya harus ada redefinisi lagi. Seperti mendefinisikan teroris. Pusing, PBB aja pusing mendefinisikan teroris. Ya. Definisi radikal. Ya, memang beda. Nah, itu makanya perlu di-redefine karena eranya sudah peperangan informasi. Kita bisa bacok-bacokan kok gara-gara terminologi. Nah, ini jadi di tingkat nasional, apa yang mau kita buat sekarang? Ya hanya mengevaluasi lah keputusan yang sudah diambil salah atau benar. Atau ngotot. Keputusan yang sudah diambil. Yang ngotot itu siapa? Tadi Pak Ponto, kawan saya udah bilang, apakah keputusan itu melalui proses musyawarah untuk mufakat? Nah, kebetulan saya kan belum menjelaskan yang apa kita tayangkan hari ini kan Pak Paul, nanti hari Jumat kita buka habis. Ya. Ya, kita buka habis bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan. Apakah sektoral saja? Sekarang saya tanya, ketika pemerintah mengutuk Israel, apakah TNI udah diajak? Apakah tokoh adat sudah diajak? Apakah Ya, tokoh agama sudah diajak? Tokoh intelektual sudah diajak? Masih sektoral. Kalau di Kemenlu itu hanya bisa bahasa Inggris, banyak orang bisa bahasa Inggris. Kalau masalah jadi Menteri Luar Negeri, jadi dubes itu karena tahu hubungan internasional, saya juga tahu kok. Diplomasi politik luar negeri tidak akan bisa berjalan dengan mulus kalau tidak ada gun diplomasi. Emangnya konferensi meja bundar ketika kita merdeka, apakah tidak ada gun diplomasi menggelar pasukan yang namanya apa? Trikora, pasukan Mandala. Tolong dulu. Ada nggak mungkin diplomasi politik saja bisa berjalan tanpa ada diplomasi
gunboat bisa. diplomasi. Lah kita sekarang mau ngirim pasukan ke sana, kekuatan dan kemampuan kita udah siap. Sementara ancaman dalam negeri urak-urakan. Itulah yang diinginkan para kadrun, supaya pasukan keluar di dalam kosong. Otaknya di mana? Lawanlah kita yang alih strategi ini. Kan itu maunya, biar kacau semua. Berapa pasukan yang harus dikerahkan? Sekarang di Libanon ada berapa? Hah? Sekarang di Papua ada berapa? Kosong. Makanya dulu saya sama Kolonel Su ini, kita menyarankan adanya Global Peace Operation Initiative. Karena negara-negara akan terjadi perang. Itu nubuat dari Tuhan. Baca di kitab Wahyu. Ya, itu udah jelas akan terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, wabah, penyakit, bencana alam. Udah jelas, itu udah petunjuk, udah instruksi, waspadalah. Malah kita bukan waspada, malah kita mau terlibat. Tapi itu tadi, karena beda apanya? Beda dogmanya, beda doktrinnya. Kalau kita tidak menggunakan yang saya katakan kemarin, 10 paradigma nasional, siapapun, apapun jabatannya, kalau dia mengaku warga negara kesatuan Republik Indonesia, bukan warga negara khilafah ya, harus tunduk kepada ajas-ajas. Kalau tidak tunduk, ya pecah kita. Dan saya udah katakan, kalau kita pecah, nggak akan bisa bersatu lagi. Percaya sama saya. Emangnya kalau Batak merdeka, dia nggak bisa makmur? Nggak bisa berjaya? Waduh, jangan bilang, tunggu dulu. Ya, nanti terjadi Zionis Batak lagi nih. Berat ini, sekarang udah muncul paradigma baru lagi. Terminologi, Zionis Kristen. Aduh, Zionis Nusantara. Macam-macam sekarang dibikin media. Tapi itu harus kita tangkal. Itulah namanya peperangan informasi. Harus dihadapi, jangan dibiarkan. Nah, besok kapan ada waktu saya sampaikan ya, doktrin peperangan informasi. Yang digunakan jadi acuan kalau kita menggunakan kekuatan dan kemampuan militer. Bukan hanya kemampuan kekuatan militer, kemampuan nasional juga. Ya, oke lah, ini terjadi peperangan informasi yang sangat dasar di negara kita ini. Akibat konflik Israel dan Palestina, kita di sini yang ribut. Ya, oke lah, itu aja dari saya, Bapak. Mungkin Pak Opung JJ sudah paham lah ya. Kira-kira apa yang saya maksudkan tadi. Terima kasih. Luar biasa. Langsung Ibu Monik. Oke. Ke belakang, catatan, buka aja sebenarnya. Iya, tadi pertanyaan. Saya share screen dulu. Ini lokasi sejarahnya Pak Hendro yang tadi nanya ya. Kelihatan ya semua? Ya. Bapaknya masih ada nggak Pak Hendro-nya? Ada. Pak Hendro tuh Ada ya. Subuh biasanya. Iya, jadi Pak Hendro di nama lokasinya sejarah di sini. Ini Hebrew University dekat sekali berarti, tetapi kemarin pusat ramainya tuh di masjid ya. Masjidnya kan bukan di sini. Masjidnya kan ini sejarah Pak. Kelihatan ya. Ini sejarahnya masjidnya di sini nih, dekat dengan Western Wall, tembok ratapan. Mereka mau masuk di Damascus Gate sini nih, Damascus Gate baru mau ke sini, ke mana Al-Aqsa. Jadi di sini rame, di sini ada kasus ya. Kasusnya apa? Karena ada 13 properti yang mau digusur. 13 ya, bukan ratusan atau ribuan. Tapi ngamuknya di Gaza. Gazanya di mana? Di sini. Jaraknya berapa? Sekitar 70-an kilo. Gitu. Jadi kalau kita mau memahami Israel, kita harus paham bahwa Israel dan Palestina itu wilayahnya kayak gini ya. Gaza sebelah sini, tepi barat sebelah sini. Untuk dari Gaza mau ke tepi barat harus lewat Israel. Ini emang negara aneh nih. Palestina itu adalah negara dalam negara. Nah, ini sejarahnya kayak gimana sih nih? Ada makam imam besar
zaman Romawi, namanya Simon Hasadik. Itu ya. Jadi inilah yang membuat konflik, karena orang-orang Yahudi sebelum tahun 1948 kawasan Yerusalem Timur diambil oleh Yordania, sudah ada orang-orang Yahudi, pemukiman Yahudi di sini. Ketika pemukiman Yahudi itu kembali tahun 1967 karena Yordania kalah perang dari Israel, maka diambillah wilayah ini, dan rumah-rumah yang ada ini kembali dihuni oleh orang Yahudi. Sebetulnya ini keributan properti biasa gitu loh. Kayak di Indonesia kan banyak penggusuran dan sebagainya. Kalau tadi Bapak Hendro bertanya, kawasannya katanya hijau. Ya seperti ini sih Pak, standar aja. Pohon ya ada. Kayak gini Pak. Kurang lebih ya seperti ini. Itu sih dari saya. Jadi memang ngomong-ngomong pada sudah tahu kan bahwa kemarin itu kenapa terjadi bentrok di di Al-Aqsa. Jadi rupanya gini Bapak Ibu, setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, pemerintah Iran itu membuat satu hari khusus yang namanya Hari Al-Quds. Hari Al-Quds Global. Mereka akan mendemonstrasi kemana-mana untuk demo anti-Israel. Nah, itu kebetulan berdekatan dengan hari Yerusalem orang Yahudi, hari Yerusalem beneran gitu loh kemarin. Jadi ada unsur kesengajaan, dan ini yang tidak bisa saya ungkapkan kemarin gitu loh. Saya ingin kasih tahu bahwa kalau kita cek di media-media Iran akan menemukan informasi Al-Quds Day versi Iran gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat di berita BBC misalnya, pada saat Al-Quds Day di Iran, mereka akan membuka tempat pendaftaran untuk mereka bersyuhada gitu. Jadi memang ada semangat untuk Ya ada semangat kekerasan di situ gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi, fakta Israel hanya menghadirkan fakta-fakta. Tetapi mungkin fakta-fakta itu bagi sejumlah orang saat ini betul-betul membuat mereka kelabakan, sehingga mereka panik, sehingga yang terjadi adalah upaya-upaya untuk menjatuhkan karakter, memberikan narasi-narasi yang mungkin tidak berimbang. Tetapi saya berharap kita semua jangan sampai terpeleset sehingga kita akan dituduh masuk ke ranah agama, itu satu, jangan sampai. Kedua, tidak perlu untuk menjadi membalas gitu ya, dengan menghakimi mereka dan juga dengan membuat konten-konten yang narasinya justru akan membahayakan keberadaan kita nih, yang sedang mengungkap fakta, sedang membongkar fakta. Itu aja permintaan saya, terima kasih. Luar biasa. Kita lanjut dulu ya. Ada Pak Victor Mandayo, lalu ke Kopi Kristi, dan kemudian ke Jakarta Sihol. Silakan Pak Victor Mandayo. Sebentar, saya ini dulu. Silakan di-unmute Pak Victor Mandayo. Ya, shalom buat semuanya. Terima kasih. Pertanyaan saya ini ke Bu Monik yang tadi sempat sebelum saya tinggalkan sebentar kami perangkat. Kurang keras ya? Halo. Tertutup lubangnya itu, Bapak pegang itu mikrofonnya, lubangnya ketutup. Oh, 1, 2, 3. Bisa kedengaran? Tadi agak bagus, sekarang enggak? 1, 2, 3. Halo? 1, 2, 3. Ya, coba terus, lanjut. Ya, pertanyaan buat Bu Monik. Ya, Pak. Ya, tadi Bu Monik bilang bahwa jangan terbawa sampai ke ranah agama. Padahal kita tahu sejarah bangsa Israel itu, kita bisa tahu bangsa Israel itu pernah dibuang ke Mesir, kemanapun, kemudian oleh Babilonia, dibawa ke Babilonia, itu dari Alkitab. Ya, artinya
bahwa bangsa Israel ini tidak terlepas dari